Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetyo Aditya dan rekan saya ini Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di Propaganda Program Sepak Bola. untuk Anda. Mantap banget. Nah, buat pesepak bola ya Kak ya, kayaknya membela timnas itu adalah capaian tertingginya mereka. Oh, pasti dong. Benar, soalnya pada fase itu mereka ini udah nggak lagi memikirkan materi. Kalau misalnya ada orang yang dibayar justru buat membela timnas kan gak etis. Gak etis gitu. Karena kan timnas ini adalah soal nasionalisme, kebanggaan gitu. Soalnya yang biasanya mikirin materi itu stand up comedian. Ini bukan materi. Materi stand up, ini materi uang dong. Kalau ngeblank tuh dia bisa angkat koper. Itu literally Afi ya. Aduh. Nah, hal senada nih yang ada di kepala seorang pemain bernama Roberto Rojas. Roberto Rojas. Ini adalah itu pemain dari tim nasional Chili yang mengarahkan segalanya nih agar dia bisa Termasuk mengarahkan ormas. Wah, itu beda lagi. Dia gak berpakaian putih sih kebetulan. Dia Emang tuh ormas apa? Real Madrid. Nah, si Roberto Rojas ini Pembela Real Madrid. mau lanjut kan? Si Roberto Rojas ini untuk membanggakan timnas Chili dia udah melakukan segalanya nih. Ya. Sampai-sampai dia harus menanggung akibat atas perilakunya sendiri. Iya ya, kocaknya. Nah, jadi buat perkenalan gitu ya, si Rojas ini lahir dan besar di Chile. Iya. Sementara adiknya lahir dan besar di Depok. Kok Punya jauh? anak bernama Ayu Ting Ting. Ini ayah Rojas dong. Bukan, beda lagi ini Rojas, bukan Rojas. Ya, siapa tahu kan itu adiknya. Beda. Nah, dia ini mengawali karirnya pada 1976 bersama Aviación. Terus dia sempat membela Colo-Colo dari 1983 hingga 1987. Oke. Dan Colo-Colo ini klub yang paling tidak disukai ya. Kenapa di Colo-Colo? Soalnya olo-olo. Ada emang agak aneh namanya Colo-Colo ya. Di sana dia itu berhasil meraih gelar juara nasional pada 1983 dan 1986. Nah, karirnya ini menanjak ketika kesebelasan Brazil bernama Sao Paulo Betul. tertarik merekrutnya. Karena ini kalau di Chile mungkin yang tadi nama-namanya kurang begitu terkenal Terkenal, lah. ya. Kalau Sao Paulo kan udah lumayan mendunia. Apalagi dia main bagus buat timnas Chili di Copa America 1987. 1986. Nah, dia hanya waktu itu dia hanya bertahan 2 tahun loh di Sao Paulo di Brazil sebelum akhirnya pensiun. Sebenarnya usianya waktu itu masih 32 tahun, jadi masih terhitung muda lah. Masih Tapi ada satu momen pemantik di mana ia enggan bermain bola lagi. Ini ada triggernya. Nah, jadi momen itu tuh hadir pada 1989 Kak. Waktu itu Rojas ini mengawal gawangnya Chile di babak kualifikasi Piala Dunia 1990. Awalnya pakai forwarder ya. Aduh, bukan dong. Nah, dia lawannya itu adalah Brazil Kak. Iya. Negara tempatnya mengadu Kaleci. Nasib. Kaleci. Ya siapa tahu kan di Brazil Iya, dia bisa. juara adu Kaleci. Benar. Nah, dia ini bertanding di Rio de Janeiro. Namanya di Stadion Maracanã, itu salah satu stadion terbesar di Brazil. Oke. Pertandingan itu tuh jadi momen yang paling menentukan lah buat Chile ya kayak. Mereka itu harus menang apapun yang terjadi. Buat lolos ya. Buat lolos. Ini sama kayak di zaman Orde Baru ya. Tuh, harus menang. Bener ya, jadi bisa kayak gitu. Jadi kalah atau seri itu bakal membuat mereka gagal lolos ke Piala Dunia 1950. Jadi pokoknya harus menang harga mati. Yang dipertaruhkannya tinggi gitu kan. Yang dipertaruhkannya tinggi. Nah, ketika itu si Chile ini sempat tertinggal 0-1 nih. Betul. Nah, sekitar menit ke-70 si Rojas ini tiba-tiba saja terjatuh sembari memegangi dahinya. Jadi ini aneh kan, biasanya pemain bola memegangi kaki. Ya, ini malah memegangi dahinya. Pusing dia. Nah, ada sebuah kembang api yang dilemparkan dari tribun. Jadi di sini ada penggemar Brasil yang bernama Rosemary Melo de Nascimento. Keren banget ya itu namanya. Nah, dia tuh menyalakan si kembang itu dekat dengan Rojas. Dekat dengan Rojas. Nah, ketika itu terlihat bahwa Rojas sebenarnya agak terkena lemparan kembang api tersebut. Betul. Dan itu pasti kembang api. Kalau kembang gula diemut. Lagian siapa juga yang lempar kembang gula? Kembang api dong ini. Nah, insiden ini tentu saja mengembalikan buat Chile. Soalnya ya bisa jadi pertandingan dihentikan dan Brazil dianggap kalah. Jadi dia menggembirakannya bukan karena pemainnya terluka, tapi bisa jadi si Brazilnya didiskualifikasi atau didiskualifikasi sama FIFA-nya ya. Sama FIFA. Nah, si Rojas itu terlihat meyakinkan banget. Wow. Aktingnya ya. Acting ya. Dahinya berdarah sampai-sampai ia harus digotong keluar lapangan. Kayaknya sih dia sembelit ya kalau sampai dahinya berdarah mah. Dahi. Ya, bukan dong. Nah, jadi rekan-rekannya ini enggan melanjutkan pertandingan karena kondisi stadionnya nggak aman. Soalnya kan kalau yang mengamankannya aja kriminal, kita mau minta tolong ke siapa? Aduh, yang itu saya gak ikut lagi. Nah, akhirnya pertandingan pun nggak selesai ya kayak. Para pemain serta ofisial Chile yang dikomandoi kapten tim yaitu Fernando Astengo
meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes. Normal juga lah, karena takut juga kan. Takut terjadi ke pemain lain ya. Iya. Wasit berkebangsaan Argentina yang saat itu memimpin jalannya pertandingan yaitu Juan Carlos Lostau, dia itu gagal membujuk mereka untuk kembali melanjutkan pertandingan, Kak. Nah, keesokan harinya nih stasiun televisi menyiarkan gambar dan sejumlah foto yang mengungkapkan bahwa sebenarnya suar yang dilemparkan oleh penggemar Brazil tadi itu tidak terkena Rojas. Benar. Nah, namun mendarat beberapa meter kena ayah Rojas. Jauhnya. Wah, kena Rojas. Aduh. Kenapa jadi saya harus aktif sebagai ayah loncat nih tiba-tiba. Jadi mungkin waktu itu juga si siaran bolanya tidak secanggih sekarang yang ada VAR dan replay segala macam. Jadi nggak langsung ketahuan di hari itu gitu, baru ketahuannya esoknya. Nah, bukti ini sudah cukup untuk menyerat si Rojas ini sebagai pelaku penipuan dianggapnya. Apalagi pada dahinya tidak ada tanda-tanda terbakar atau bubuk mesiu sebenarnya. Jadi orang-orang pasti bertanya-tanya nih. Nah, kemarin tuh ada yang melihat dia berdarah. Dahinya berdarah. Kenapa dahinya berdarah waktu itu? Apakah sembelit atau TBC? Kesana lagi. Nah, jadi setelah melalui serangkaian investigasi ditemukan fakta bahwa Rojas ini cedera bukan karena lemparan si suarnya, bukan karena flare-nya ya. Setelah diinterogasi, Rojas ini mengakui kalau dirinya menyilet dahinya sendiri, Kak. Dengan menggunakan silet yang ia sembunyikan di sarung tangannya. Jadi dia emang udah nyiapin silet. Se-ekstrim itu ya si Rojas ini ya. Nah, ini pelatih Chile ya, namanya Orlando Aravena. Dia tuh sengaja meminta Rojas dan dokter tim yaitu Daniel Rodriguez buat tetap berada di lapangan. Yang bikin pertandingan tuh berhentinya agak lama gitu. Dan memberikan kemenangan buat Chile. Jadi siapa tahu Brazilnya didiskualifikasi ya. Betul. Atau dilakukan pertandingan ulang di tempat netral, Kak. Nah, 10 hari setelahnya nih malah menimpa si Rojas karena FIFA memutuskan bahwa harus dihukum selama-lamanya nih dari sepak bola profesional. Selain itu si Chilinya juga dihukum nih karena tidak bisa mengikuti Piala Dunia 1994 karena sengaja menanggalkan pertandingan. Jadi tapi nggak apa-apa sih meninggalkan pertandingan, asalnya meninggalkan sholat. Ya itu sih saya tidak bisa membantah. Nah, sebagai tambahan si FIFA juga waktu itu memutuskan bahwa pertandingan yang tidak usai itu dimenangi langsung oleh Brazil dengan skor 2-0. Jadi biasanya kalau misalnya WO gitu kan emang langsung dikasih kemenangan aja 3-0. Tapi waktu itu Brazil langsung dimenangin tuh. Nah, sebagai tambahan bahkan si presiden sepak bola Chile Sergio Stopo namanya juga nama-nama seperti Aravena, Astengo dan Rodriguez yang jajarannya mendapatkan hukuman oleh FIFA. Ya dianggap untuk ya penipuan sih jatuhnya kan. Benar ya. Nah, berdasarkan penyelidikan, Kak, si Aravena ini ternyata menyuruh Rojas dan Rodriguez lewat HT ya. Untuk tetap berada di lapangan. Dan Rojas pun meninggalkan lapangannya harus lewat tandu gitu. Untung zaman itu ada HT, Kak. Karena kalau misalnya masih pakai pager tuh ribet. Apa ya? Nelpon dulu operator. Terus apalagi kalau pakai teleponnya kabel tuh. Dan untung zaman itu HT-nya itu adalah Haritanu. Aduh saya gak dapet lagi hatinya Harry Potter. Nah si Astengo ini kan dihukum gak boleh bermain sepak bola selama 5 tahun ke depan. Karena memutuskan buat membubarkan tim dari lapangan. Jadi semuanya kena imbas ya. Semuanya jadi kena imbas. Kelakuan si Rojas. Nah aksi yang dilakukan si Rojas ini berdampak besar. Bukan cuma buat dirinya tapi juga untuk timnas Chile tentunya. Nah namun pada tahun 2001 setelah memberikan permohonan maaf, si hukuman Rojas ini dihapuskan oleh FIFA. Tapi ya udah terlanjur jelek lah namanya. Ini jadi kejadian yang menarik ya kayak dimana emang benar-benar si pemain ini mengerahkan semuanya. Betul. Saat membela timnas. Mungkin dia pikir niatnya baik gitu buat lolos tapi ya caranya salah. Ketahuan. Lebih ke ketahuannya ya. Baik banget ya bahasan kita segmen pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap.